Pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Jumat 21 Juli 2023. Nah, kondisi Batam saat ini cuacanya hujan lebat. Seperti apa panduan dan pantauan dari BMKG? Kita akan bertanya langsung dengan Asisten Koordinator Liputan Fiska Juanda. Hai Ju. Hai Kak Cai. Tadi di email redaksi itu ada berita seputar hujan lebat, terus ada investasi, terus ada kabar dari Polda Kepri. Gimana itu Ju? Bisa dijelasin? Nah, bentar ya Kak Cai. Saya cek dulu emailnya sebentar. Ini, bentar, lihat. Nah, gini. Meski hujan, mendung, dan mendung di beberapa wilayah, tapi kayaknya hujan merata ya di semua wilayah di Batam. Iya. Bukan Indonesia, hampir ngomong Indonesia pula ini. Tapi hampir semua hujan merata di Batam karena beberapa teman-teman melaporkan hujan-hujan, tapi meskipun begitu kami tetap melaporkan, memberikan informasi yang dari terbaik lapangan, ya, untuk pembaca Batam Pos. Nah, terkait dengan hujan, ini BMKG bilang kondisi ini diakibatkan dengan adanya belokan angin. Dan ini bisa diperkirakan untuk ada sehari atau 2 hari ke depan. Namun hujan ini kan ya masih hujan, intensitasnya masih dari ringan dan sedang ya. Tapi yang kata BMKG yang perlu diwaspadai itu adalah gelombang. Nah, ada beberapa wilayah yang kategori gelombangnya itu sedang dan tinggi. Nah, ini perlu diwaspadai. Kayak ada di perairan Batam, beberapa perairan Batam ya, tapi nggak disebut, nanti belum disebutin spesifik. Itu gelombangnya itu mulai 1,25 meter sampai 2,50. Nah, paling tinggi itu ada di utaranya Kepri. Itu paling tinggi. Itu kategorinya tinggi banget. Jadi sangat waspada banget karena untuk potensi gelombang tinggi di sana. Nah, mungkin kapal-kapal nelayan sangat waspada karena kapal-kapal nelayan gampang bakal terbalik dengan gelombang setinggi 4 meter. Itu makanya BMKG memberikan himbauan. Karena sudah ada warning langsung dari BMKG untuk terkait dengan gelombang. Waspada gelombang tinggi. Ya, sebab angin juga cukup kencang, jadi mempengaruhi gelombang itu kan. Wah, penasaran nih dengan isi berita tentang cuaca besok. Dan tentang investasi, katanya ada perusahaan asing. Sebenarnya Batam ini kan banyak perusahaan asing. Banyak sih Kak Cai, perusahaan-perusahaan asing itu ya, Batam itu hidup dengan investasi ya, dan kebanyakan itu perusahaan-perusahaan asing yang investasi. Dan kalau nilai investasinya, perusahaan asing itu lebih banyak di Batam. Nah, ini kan sempat kalau secara umum itu kan banyak investasi itu banyak di Singapura, Malaysia dan perusahaan terdekat ya. Nah, beberapa waktu lalu sempat BP Batam melakukan penjajakan dengan perusahaan Amerika. Nah, ini hal itu mulai membuahkan hasil. Ini dari perusahaan Powin LCC. Jadi perusahaan itu bergerak di industri semikonduktor. Nah, mereka sudah datang ke Batam sekitar 2 hari yang lalu. Mereka menyatakan niat untuk berinvestasi ke Batam. Nah, bagaimana ininya? Endingnya ini nanti baca di Batam Pos nih Kak Cai. Belum fix? Belum fix. Nah, nanti bagaimana, apakah investasinya apa saja, berapa nilainya? Baru mau tanya nilai investasi berapa. Nanti dong, harus baca Batam Pos esok hari nih Kak Cai. Iya. Nah, selain berita investasi Kak Cai, ada juga berita dari kriminal. Kita ada berita tentang pengiriman migran Indonesia secara ilegal. Buruh migran. Ya, meskipun sudah berkali-kali penindakan dilakukan oleh kepolisian oleh berbagai instansi lainnya, tapi tetap saja masih ada pengiriman pekerja migran secara ilegal ke luar negeri ya Kak Cai. Nah, ini penangkapannya sekitar beberapa hari yang lalu. Ada 2 orang yang ditangkap, inisialnya N dan YA, dan mereka ditangkap atas tindak TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang ya. Dan mereka mengakunya baru pertama kali. Tapi memang Batam ini cukup menggiurkan untuk kasus-kasus penggelapan migran ilegal ke luar negeri, karena Batam itu teras Indonesia, pulau terluar Indonesia yang rentan kejadian seperti ini terjadi. Bukan begitu, Jo? Bukan begitu. Benar Kak Cai. Memang hampir beberapa waktu lalu topik PMI ini menjadi salah satu topik yang tidak hanya secara lokal di Batam, tapi di nasional juga menjadi topik yang
yang luar biasa ya, sampai ada satgas yang khusus untuk menangani ini gitu. Ya, itu aja sih. Soal tadi berapa jumlah kasus yang terjadi di Batam tentang PMI ilegal, berapa jumlah yang sudah tertangani? Itu sudah ada di file berita. kita sudah ada ya? Itu file ada berita redaksi? sebelumnya sempat dibikin dan sudah ada cukup banyak kasusnya dan cukup masif sih dalam 1 tahun, sejak awal tahun sampai sekarang cukup masif. Oke. Nah, kita kembali ke berita ringan nih. Ada kabar apa nih dari Polda Kepri? Nah, Polda Kepri ini kan jadi saya pernah pernah secara wilayah Kepri ini masih kekurangan jumlah polisi ya Kak Cai. Tidak bisa mengcover karena luas wilayah kita 92% laut ya. Iya. Jadi penempatannya agak sedikit harus lebih banyak anggota kepolisian ya. Jadi demi menutupi itu Polda Kepri terus melakukan rekrutmen dan hari ini ada sebanyak 554 bintara Polri dinyatakan lulus. Oke. Dan diharapkan 554 ini nantinya mereka digembleng mungkin kayaknya di Sabara dulu atau dipindahkan kemana-mana, bisa mengcover jumlah polisi yang bisa menjadi pengayomnya masyarakat yang akan ditugaskan ke berbagai pulau di wilayah. Kepri. Pulau di Kepri itu. Jadi sebenarnya setelah mereka dinyatakan lulus itu mereka akan ditugaskan sementara di Polda Kepri atau Biasanya langsung ditugaskan, penugasan? biasanya mereka penugasan dulu selama 6 bulan lah. Setahu saya 6 bulan dulu di Sabara, lalu setelah itu baru mereka dipecat kemana-mana. Nah, lalu ada juga nih kelanjutan dari Pulau Bulu nih Kak Cai. Kebakaran itu Pulau ya? Bulu kan hari ini di halaman satunya Batam Pos. Nah, hari ini kan di Pulau Bulu itu sudah ada berapa kali kebakaran. Pemko menyediakan pompa portable. Nah, agar dapat memudahkan kebakaran kalau terjadi lagi kebakaran. Dan mudah-mudahan jangan ada kebakaran lagi. Mudah-mudahan tidak ada kebakaran lagi, tidak ada korban lagi, baik korban jiwa maupun korban material. Itu aja. Lumayan menarik berita untuk besok. Wah, menarik Kira-kira banget. ada yang menarik lagi? Atau masih menunggu berita dari reporter Sebenarnya masih banyak yang menarik, tapi kalau kita spill? masukin semua kan jadi nggak enak. Ya. Membaca Batam Pos harus baca koran Batam Pos esok hari kan. Beritanya bisa dibaca secara lengkap dan bisa kami pastikan ya sekali lagi Kak Cai, berita ini sudah melalui berbagai proses tahapan, verifikasi dan segala macam, dan no hoax dong Kak Cai. Pastinya dong. Karena kita anti hoax nih. Anti hoax dong. Newsroomnya Batam Pos itu Newsroom harus terverifikasi semua beritanya. Semuanya sampai akhirnya akan diterbitkan untuk esok hari. Oke, sip. Thank you ya Ju atas waktunya. Terima kasih Kak Cai. Ya. Nah, untuk pembaca setia kami, silakan membaca Koran Batam Pos edisi 21 Juli 2023 besok. Anda akan mendapatkan informasi beragam selain yang kami bahas barusan. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos. Salam redaksi.